Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imas Siti Hanifah, NIM 060681924012 dari Penjaskes Indralaya. Dengan dosen pengampu Bapak Giatama Magister Pendidikan dan Ibu Desjani Magister Pendidikan. Dengan mata kuliah evaluasi pembelajaran, materi hakikat evaluasi dan macam-macam evaluasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu hakikat evaluasi. Menurut Ralph Taylor dan Suharsini Arikinto tahun 2012 menyatakan bahwa evaluasi merupakan sebuah proses pengumpulan data untuk menentukan sejauh mana, dalam hal apa, dan bagian mana tujuan pendidikan sudah tercapai. Kedua, selain itu evaluasi juga dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang berencana untuk mengetahui keadaan suatu objek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan suatu tolak ukur untuk memperoleh suatu kesimpulan. Selanjutnya yaitu makna evaluasi. Yang pertama itu makna bagi guru. Dalam proses pembelajaran, kegiatan evaluasi dilakukan juga bermakna bagi guru dalam rangka memahami siswa untuk mengetahui tentang keberhasilan siswa tersebut, ketepatan materi serta ketepatan pendekatan atau metode pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran. Yang kedua, makna bagi siswa. Kegiatan evaluasi dilakukan untuk mengetahui tingkat perkembangan kemampuan siswa selama proses pembelajaran. Setelah dilakukan evaluasi bagi siswa, dapat memperoleh kesan bermakna ataupun tidak memuaskan. Makna bagi sekolah. Sekolah sebagai lembaga penyelenggaraan kegiatan proses pembelajaran. Ini juga perlu mengetahui tentang ketepatan kondisi pembelajaran maupun ketepatan kurikulum yang digunakan. Selanjutnya, komponen yang perlu dievaluasi. Pertama, itu siswa dan guru. Siswa adalah subjek yang mengikuti proses pembelajaran, sedangkan guru merupakan komponen penting dalam proses pembelajaran. Kedua, materi dan kurikulum. Kurikulum merupakan sarana pendukung proses pembelajaran ke arah tercapainya tujuan pembelajaran. Yang ketiga yaitu sarana. Sarana pembelajaran dapat meliputi alat dan media pembelajaran. Yang terakhir itu lingkungan. Lingkungan dalam proses pembelajaran dapat dikelompokkan menjadi lingkungan fisik dan lingkungan non-fisik. Lingkungan fisik dapat berupa manusia, media pembelajaran maupun sarana prasarana lain yang secara langsung ataupun tidak yang berpengaruh terhadap hasil pembelajaran. Selanjutnya, prinsip-prinsip evaluasi. Yang pertama, prinsip integralitas. Itu prinsip ini dilandasi oleh suatu pemikiran bahwa proses pembelajaran merupakan proses yang integrasi. Melalui proses tersebut diharapkan sejumlah siswa akan kemampuannya yang tertanam di dalam pribadi siswa tersebut. Kemampuan yang dimaksud ikuti penanaman konsep intelektual, pembentukan keterampilan, penanaman sikap dan nilai, pengembangan proses berpikir kritis dan penyesuaian fisik, serta emosional dan sosial. Yang kedua yaitu prinsip kontinuitas.
Perkembangan kompetensi sebagai hasil belajar seorang dapat diketahui dengan cara membandingkan dengan kompetensi sebelumnya. Untuk menginterpretasi hasil akhir, dapat diteliti hubungan antara rentetan skor yang diperoleh selama berlangsungnya proses evaluasi, serta memberikan makna dari setiap skor yang diperoleh. Yang terakhir, prinsip objektivitas. Perkembangan kompetensi sebagai hasil belajar seorang dapat diketahui dengan cara membandingkan dengan kompetensi sebelumnya. Selanjutnya, tujuan evaluasi pembelajaran. Berdasarkan tujuan yang akan dicapai, evaluasi pembelajaran dapat berupa evaluasi formatif. Evaluasi formatif dapat dilakukan pada setiap tahapan program pembelajaran. Kegiatan tersebut dapat dilakukan pada setiap akhir kompetensi dasar. Tujuan evaluasi formatif bisa diarahkan untuk siswa dan guru. Kalau untuk siswa, merencanakan dan menetapkan langkah-langkah urutan belajar, pendalaman, dan pemantapan penguasaan materi, mendiagnosis kesulitan belajar. Untuk guru, sarana umpan balik keberhasilan mengelola kegiatan mengajar, meramalkan sejauh mana evaluasi sumatif dapat diraih siswa. Selanjutnya, evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif dilakukan setelah serangkaian program pembelajaran tersebut dapat dilakukan pada akhir semester atau akhir tahun ajaran. Yang terakhir, evaluasi diagnostik. Untuk mengetahui status kecakapan siswa dalam proses pembelajaran, evaluasi diagnostik perlu dilakukan. Dengan kegiatan evaluasi diagnostik, diharapkan akan tercapai tujuan. Pertama, menilai seberapa besar seorang siswa telah mencapai kompetensi yang telah ditetapkan. Dua, mengelompokkan siswa pada aspek-aspek tertentu. Terakhir, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kesulitan belajar siswa. Dalam penyelenggaraan proses pembelajaran, evaluasi formatif dan sumatif memiliki hubungan yang erat. Sekian pemaparan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.